Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu aplikasi turunan, ya, yaitu menentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Nah, jika kita sudah punya satu grafik fungsi, maka dari kurva grafik fungsi Y sama dengan fx tersebut dapat ditentukan interval fungsi naiknya dan interval fungsi turunnya. Ya, nah interval fungsi naik itu syaratnya adalah turunan pertama dari fungsinya harus lebih besar dari 0, atau bisa juga kita katakan f aksen x harus lebih besar dari 0. Sedangkan syarat dari grafik fungsi itu turun, ya, atau interval fungsi tersebut adalah turun, syaratnya adalah turunan pertamanya harus lebih kecil dari 0 atau f aksen x harus lebih kecil dari 0. Jadi, kalau fungsinya naik, maka turunan pertamanya harus naik juga atau lebih besar dari 0. Kalau fungsinya turun, maka turunan pertamanya harus lebih kecil dari 0. Cara mengingatnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contohnya, ya, biar lebih jelas. Nah, contoh pertama, misalkan diketahui grafik dari fungsi fx, ya, misalkan diketahui fx-nya sama dengan 2x pangkat 3 kurang 9x tambah 12x, ya. Nah, maka kurva fungsi ini akan naik pada interval berapa? Ya, ini adalah soal UN SMKTI tahun 2004 nomor 35. Nah, kita selesaikan, ya. Tadi kita sudah tahu syaratnya bahwa fungsi naik, ya, syarat dari fungsi naik adalah turunan pertamanya harus lebih besar dari 0. Artinya kita cari, ya, turunan pertamanya dulu. Ya, jadi kalau tadi fx diketahui sama dengan 2x pangkat 3 kurang 9x kuadrat tambah 12x, maka turunan pertamanya, ya, itu akan sama dengan, ya, 3-nya turun, ya, 3 dikali 2x, karena 3 dikurang 1 jadi 2x kuadrat, dikurang 2 dikali 9x pangkat 2 kurang 1 pangkat 1, tidak perlu kita tulis, ditambah turunan dari 12x adalah 12. Maka turunan pertamanya atau f aksen x itu sama dengan 6x pangkat 2 kurang 18x ditambah 12. Ini langkah pertama, ya. Nah, langkah kedua, ya, tentukan batas-batas intervalnya, ya. Tentukan batas-batas interval. Nah, untuk menentukan batas-batas intervalnya, ya, kita harus samakan dulu f aksen x ini sama dengan 0. Ya, berarti di sini f aksen x sama dengan 0. Artinya, ya, 6x kuadrat kurang 18x ditambah 12 itu harus kita samakan dulu dengan 0. Nah, perhatikan fungsi ini adalah fungsi kuadrat. Artinya, kita bisa tentukan nilai x dengan menggunakan metode-metode yang kita pakai pada fungsi kuadrat. Yang paling gampang adalah faktorisasi. Nah, untuk memfaktorkannya, kita sederhanakan dulu persamaan berikut, ya, biar lebih gampang, ya. Kita sama-sama bagi 3, karena 6, 18, dan 12 itu punya faktor persekutuan 3, ya. Jadi, 6x kuadrat dibagi 3, 2x kuadrat, dikurang 18 bagi 3, 6x, ditambah 4 sama dengan 0 bagi 3 adalah 0. Nah, kemudian kita faktorkan 2x x. Ini harus sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini, ya, kita harus cari faktor perkalian dari 4 yang kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan minus 6. Perhatikan di sini masih ada konstanta 2, ya. Untuk lebih jelasnya nanti coba diulangi kembali mengenai faktorisasi, ya. Jadi di sini faktor dari 4 adalah 14 atau 22. Yang paling memungkinkan adalah 22. Jadi karena di sini negatif, -2 -2. Ya. Jadi 2x kurang 2
dikali X kurang 2 sama dengan 0. Ya. Nah, karena ada dua bilangan dikalikan hasilnya sama dengan 0, berarti ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama 2X kurang 2 yang sama dengan 0, dan kemungkinan kedua X kurang 2 yang sama dengan 0. Ya, atau kemungkinan ketiga, ya, kedua bilangan ini sama dengan 0. Nah, seandainya 2X kurang 2 yang sama dengan 0, maka 2X itu akan sama dengan 2 atau X akan sama dengan 1. Nah, di sini kita nyatakan ini sebagai X pertama. Dan jika X kurang 2 yang sama dengan 0, maka X akan sama dengan positif 2. Ini kita nyatakan sebagai X kedua. Nah, maka X sama dengan 1, ya, dan X sama dengan 2, ini adalah batas-batas intervalnya. Ya, jadi kalau kita tarik, kita tunjukkan pada garis jadi kalau kita tunjukkan pada garis bilangan X, ya, misalkan ini sumbu X, ya, di sini titik 1, dan di sini titik X sama dengan 2, misalnya, ya, maka titik 1 dan 2 ini akan membagi garis bilangan X menjadi 3 bagian. Nah, kalau dari kita tarik, ya, 3 bagian, bagian yang pertama ini, ya, adalah bagian yang ke arah kirinya 1. Atau ini kita nyatakan sebagai X yang lebih kecil dari 1. Ya, bagian yang kedua adalah bagian yang berada di antara 1 dan 2, ya. Bagian yang berada di antara 1 dan 2, ini kita nyatakan sebagai X yang berada di antara 1 dan 2, atau X yang lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 2. Ya. Kemudian bagian yang ketiga, ya, bagian yang ketiga adalah nilai X yang berada di sebelah kanannya 2, atau nilai-nilai X yang selalu lebih besar dari 2. Nah, untuk melihat bagian mana pada interval ini, ya, bagian daerah mana yang memenuhi syarat fungsi naik, ya, kita harus lakukan dulu uji titik. Maka ini menjadi langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga adalah melakukan uji titik. Ya. Uji titik ini diperlukan untuk menentukan mana interval yang memenuhi syarat untuk menjadi interval fungsi naik. Ya. Nah, untuk melakukan uji titik ini kita ambil titik-titik yang berada pada interval-interval yang sudah kita tentukan pada garis bilangan ini. Jadi misalnya, ya, yang pertama kita uji untuk nilai X yang lebih kecil dari 1. Ya, sebagai sampel kita ambil saja X yang sama dengan 0. Nah, nilai X sama dengan 0 ini kita substitusikan ke dalam nilai F aksen X. Nah, tadi kita sudah peroleh F aksen X itu kan nilainya sama dengan 6X kuadrat dikurang 18X ditambah 2. Karena kita ambil sampelnya X sama dengan 0, maka kita bisa gantikan nilai X-nya dengan 0 atau F aksen 0. Maka F aksen 0 sama dengan 6 dikali 0 kuadrat dikurang 18 dikali 0 ditambah 2. Ya. Yang ini pasti sama dengan 0, yang ini juga pasti sama dengan 0. Maka kita peroleh, ya, F aksen 0 itu sama dengan 2. Nah, 2 ini nilainya lebih besar dari 0. Sementara syaratnya kita tadi adalah nilai F aksen X harus lebih besar dari 0. Maka nilai X yang lebih kecil dari 1 ini memenuhi, ya, memenuhi syarat, ya, F aksen X lebih besar dari 0. Oke, maka F interval yang ini kita nyatakan sebagai interval yang memenuhi. Ya. Kemudian kita ambil
interval yang kedua adalah, ya, kalau ini tadi interval pertama, yang ini kita nyatakan interval kedua, nah ini interval ketiga. Nah, untuk interval yang kedua, kita ambil nilai X yang berada di antara 1 dan 2. Misalkan, X sama dengan 1,5. Ya, maka F aksen dari F aksen dari 1,5 itu sama dengan 6 dikali 1,5 kuadrat dikurang 18 dikali 1,5 ditambah 2. Ya, ini sama dengan 6 dikali 2,25 dikurang 18 kali 1,5 adalah 27 ditambah 2 sama dengan minus 13,5 dikurang 27 ditambah 2. Ya, maka F aksen dari 1,5 itu sama dengan minus 11,5. Ya, dan minus 11,5 ini lebih kecil dari 0. Maka karena yang kita cari adalah F aksen X harus lebih besar dari 0, ya, yang di sini, maka di sini dia tidak, nilai X yang berada di antara 1 sampai 2 ini tidak memenuhi, ya, syarat F aksen X lebih besar dari 0. Maka interval ini tidak bisa kita pakai. Oke. Nah, untuk yang ketiga, ya, interval yang ketiga adalah interval yang X-nya lebih besar dari 2. Kita misalkan saja, ya, kita ambil yang paling dekat itu 3. Ya, karena 3 lebih besar dari 2. Ya. Maka F aksen dari 3 itu sama dengan 6 dikali 3 kuadrat dikurang 18 kali 3 ditambah 2. Maka ini sama dengan 6 dikali 9 dikurang 54 ditambah 2. Ini sama dengan 54 dikurang 54 ditambah 2. Maka F aksen dari 3 itu sama dengan 2. Ya, karena 54 dikurang 54 itu sama dengan 0. Ya, 2 ini lebih besar dari 0. Maka memenuhi, kita katakan memenuhi syarat F aksen X lebih besar dari 0. Maka dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa grafik, ya, ini kesimpulannya, grafik fungsi, ya, Fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 9x kuadrat ditambah 12x akan naik, ya, pada interval X yang lebih kecil dari 1 atau X yang lebih besar dari 2. Dengan notasi matematika bisa kita nyatakan, ya, bahwa intervalnya adalah X di mana X lebih kecil dari 1 atau X lebih besar dari 2. Maka ini adalah interval yang diminta. Nah, contoh yang kedua, ya, misalkan diketahui Fx sama dengan X pangkat 3 tambah 3X kuadrat dikurang 9X. Nah, grafik fungsi ini akan turun pada interval berapa? Ini merupakan soal UN SMK TIK tahun 2001. Nah, langkah-langkahnya sama dengan contoh yang pertama, ya. Yang pertama, kita tentukan dulu, ya, turunan pertama, ya. Maka kalau Fx-nya sama dengan X pangkat 3 ditambah
3x kuadrat kurang 9x, maka turunan pertamanya itu akan sama dengan 3-nya turun, 3x pangkatnya dikurangi 1, 3x kuadrat ditambah 6x, ya. 6 dari 2 kali 3, 2 kurang 1 pangkatnya jadi 1 dikurang 9, ya. Maka turunan pertamanya adalah 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 9. Nah, langkah yang kedua, ya, tentukan batas interval. Ya, batas-batas intervalnya. Nah, batas-batas intervalnya itu adalah turunan pertamanya kita samakan dengan 0. Artinya 3x kuadrat tambah 6x dikurang 9 kita samakan dengan 0. Ya, penyelesaiannya karena ini fungsi kuadrat maka dengan faktorisasi. Nah, ini untuk lebih mempermudah karena faktor persekutuan dari 3, 6, dan 9 adalah 3, ini kita bagi dengan 3, maka persamaannya berubah menjadi x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0. Ya, agar lebih mudah untuk faktorisasinya. Maka ini kita faktorkan x, ya. Faktor dari minus 3 yang kalau dijumlahkan menjadi positif 2 adalah tambah 3 kurang 1. 3 kali minus 1 minus 3, 3 dikurang 1 adalah positif 2. Maka dari sini kita turunkan jika x tambah 3 yang sama dengan 0, maka x1 itu sama dengan minus 3, dan jika x kurang 1 yang sama dengan 0, maka x2 itu sama dengan 1. Ya, dengan kata lain batasnya adalah x1 sama dengan minus 3 dan x2 sama dengan 1. Nah, langkah yang ketiga, ya, adalah uji titik. Ya, uji titik ini kita gambarkan dulu titik-titik tadi pada sumbu x, ya. Batasnya adalah minus 3 dan 1. Nah, titik ini membagi sumbu x menjadi 3 bagian, ya. Bagian pertama adalah di sebelah kirinya minus 3 atau x yang lebih kecil dari minus 3. Kemudian yang bagian tengah adalah x yang berada di antara minus 3 dan 1. Kemudian di sebelah kanannya 1 adalah x yang lebih besar dari 1. Ya, kita ambil, ya, yang pertama, ya. Yang pertama untuk x yang lebih kecil dari minus 3, misal x sama dengan minus 4, karena minus 4 ada di sebelah kirinya minus 3. Maka kita substitusikan ke f-aksen x. F-aksen x itu tadi sama dengan, ya, kita bisa pakai yang di atas dengan yang di bawah sama saja. Ya, saya pakai yang di atas 3x kuadrat tambah 6x dikurang 9. Maka f-aksen dari minus 4 itu sama dengan 3 dikali minus 4 kuadrat ditambah 6 kali minus 4 dikurang 9. Maka ini sama dengan 3 dikali 16 ditambah minus 24 dikurang 9. Nah, hasilnya sama dengan 48 dikurang 24 dikurang 9 sama dengan, ya, f-aksen dari minus 4 itu sama dengan 15. Ya. Nah, 15 ini lebih besar dari 0. Ingat bahwa yang diminta di sini adalah interval turun. Ya, interval turun. Nah, syarat interval turun adalah f-aksen x itu harus lebih kecil dari 0. Ya, ini syaratnya. Maka di 15 di sini karena 15 itu lebih besar dari 0, maka 15 tidak memenuhi. Ya, tidak memenuhi f-aksen x lebih kecil dari 0. Nah, uji titik yang kedua kita ambil yang berada di antara minus 3 dan 1. Ya, atau x yang berada di antara minus 3 dan 1. Misalkan saja biar lebih mudah kita ambil x sama dengan 0.
maka f aksen 0 itu sama dengan 3 dikali 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 dikurang 9. Maka f aksen dari 0 itu sama dengan minus 9, lebih kecil dari 0. Ya, minus 9 lebih kecil dari 0, maka ini memenuhi syarat, ya. Minus 9 itu memenuhi syarat, ya, f aksen x lebih kecil dari 0. Ya. Nah, kemudian untuk kelompok yang terakhir adalah kita ambil untuk nilai x yang lebih besar dari 1. Misalnya x sama dengan 2. Ya. Maka f aksen dari 2 itu akan sama dengan 3 dikali 2 kuadrat ditambah 6 kali 2 dikurang 9 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 12 dikurang 9 sama dengan 12 ditambah 12 dikurang 9 sama dengan 15. Nah, 15 ini lebih besar dari 0 atau tidak memenuhi. Ya, tidak memenuhi. Maka kesimpulannya, ya, interval turunnya yang memenuhi adalah nilai dari x, di mana x itu berada di antara minus 3 sampai dengan 1. Ya, maka inilah hasilnya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, uji titik di kedua soal yang tadi itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, itu akan tidak efektif kalau kita gunakan pada saat kita menyelesaikan soal, misalnya di UN. Ya, sebenarnya ada cara yang lebih mudah untuk menentukan interval tanpa harus melewati uji titik. Ya, nah, perhatikan, misalkan saya ambil contoh fungsi kuadrat x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0. Ya. Nah, di sini ya kita faktorkan x-nya ditambah 3, ya. X dikurang 1 sama dengan 0. Dengan kata lain batasnya sama dengan minus 3, ya, dan 1. Ya, ini x1, ini x2. Nah, perhatikan kalau kita gambarkan di dalam sumbu x, ya, minus 3, 1, ya. Seperti yang tadi ada 3 interval yang dibentuk, ya. X lebih kecil dari minus 3, X lebih besar dari 1, ya, dan X yang berada di antara minus 3 dan 1. Nah, perhatikan, ya, yang diminta pada soal, ya, selalu yang nilainya f aksennya itu, ya, lebih besar dari 0 atau nilai f aksen x-nya itu selalu lebih kecil dari 0. Ya. Nah, kalau dari dua contoh tadi kita sudah lihat jelas bahwa selama nilai x-nya berada di sebelah kiri yang lebih kecil dari batas bawah atau yang lebih besar dari batas atas, ya, selalu nilai f aksen x, ya, atau fx-nya itu lebih besar dari 0. Ya. Di sini selalu lebih besar dari 0. Nah, sementara jika yang berada di antara nilainya itu selalu lebih kecil dari 0. Ya. Jadi kalau misalnya seperti di contoh yang pertama, ya, seperti di contoh yang pertama yang diminta adalah misalkan diketahui adalah f aksen x-nya itu sama dengan 6x dikurang 18x ditambah 12. Nah, dari grafiknya kita ketahui, ya, batasnya adalah 1 dan 2. Nah, kalau kita diminta menentukan interval naik, ya,
atau dengan kata lain f aksen x lebih besar dari 0, ini sudah bisa kita pastikan bahwa interval naiknya adalah yang berada di sebelah kiri, ya, atau yang berada di sebelah kanan. Atau secara otomatis kita bisa nyatakan bahwa intervalnya adalah x yang lebih kecil dari batas bawah, pada contoh ini adalah 1, atau x yang berada lebih besar dari batas atas, atau pada contoh ini 2. Nah, dengan cara yang sama kita bisa langsung tentukan bahwa interval turunnya, ya, itu selalu f aksen lebih kecil dari 0. Nah, berdasarkan aturan tadi kita bisa langsung simpulkan bahwa intervalnya sudah pasti x yang berada di antara 1 dan 2. Ya. Jadi sebenarnya uji titik ini hanya untuk membuktikan apakah benar dia naik atau turun. Ya, apakah syarat ini dipenuhi atau tidak. Nah, tapi pada hampir keseluruhan soal, ya, kita selalu bisa membuktikan bahwa jika lebih besar, hasilnya selalu intervalnya selalu x lebih kecil dari batas bawah atau x lebih besar dari batas atas, dan jika yang ditanya adalah interval turun, maka x-nya hampir selalu bisa dipastikan berada di antara batas bawah dan batas atas. Ya, sekian dulu untuk aplikasi turunan yang berhubungan dengan interval. Kita lanjutkan dengan video berikutnya, yaitu aplikasi yang berhubungan dengan titik-titik stasioner. Selamat belajar.